Renungan Harian Katolik, Selasa, 26 Maret 2024. Jalan Tuhan. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak akan dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Yohanes bab 13 ayat 36. Saudara-saudara, kadang-kadang orang menjadi patah arang atau malas bekerja karena tidak tahu untuk apa ia bekerja. Seorang bapak dapat malas bekerja kalau pekerjaannya kurang dihayati istri dan anak-anaknya. Mereka selalu mencela dan memujukan setiap usahanya. Akan tetapi, kalau orang tahu bahwa usaha dan perjuangannya ada artinya dan dihargai, ia akan bersemangat dan pantang mundur memperjuangkannya. Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana teguh dalam memperjuangkan sesuatu, meskipun apa yang diperjuangkannya itu tampaknya sia-sia. Yesus telah memperjuangkan suatu jalan salib atau jalan sengsara, jalan yang tampaknya sia-sia, namun dilaluinya dengan tabah. Karena ia tahu hal itu dilakukan demi umat yang dikasihinya. Yesus tidak memperhitungkan materi, karena Allah Bapa telah berkenan atas pengorbanannya. Motivasi ini menguatkan Yesus di jalan sengsaranya. Lalu Yesus berkata, "Seorang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Sebentar lagi aku akan bersama kamu. Setelah itu aku akan pergi ke tempat yang kamu tidak mungkin datang." Simon Petrus lalu berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak akan mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata-kata ini dikatakan Yesus kepada Petrus untuk mengisyaratkan bahwa kita sebagai pengikut Tuhan pun akan mengalami hal yang serupa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita juga harus siap menapaki jalan Tuhan, suatu jalan yang barangkali kurang mengenakan. Kita dapat saja diremehkan, tidak dihargai, bahkan dikucilkan karena kita memperjuangkan cinta kasih, keadilan, damai sejahtera demi kepentingan banyak orang. Yesus menyadarkan para murid bahwa waktunya untuk menderita sudah dekat. Ia akan dimuliakan, disalibkan, dibunuh. Inilah jalan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Dalam puncak salib itu, Allah dipermuliakan di dalam Dia. Maka di salib itulah juga keselamatan terjadi. Saudara-saudara, hidup kita mengikuti jalan Yesus juga hidup dalam salib. Kemuliaan dan keselamatan kita juga dalam salib hidup kita. Maka apabila kita mengalami derita karena ikut Yesus, kita tidak usah sedih, karena dalam situasi seperti itu sebenarnya kita mengalami kemuliaan, yaitu bersama Yesus yang menderita dan dimuliakan. Terkadang kita melihat sengsara sebagai bencana dan tidak melihat bahwa keselamatan ada di dalamnya. Kita menjadi frustasi dan tidak punya harapan. Dalam salib Yesus ada harapan. Dalam derita kita, kita perlu yakin Tuhan bersama kita memangkul salibnya. Saudara-saudara, pada hari Pekan Suci ini, mari kita membangun keintiman dengan Tuhan Yesus yang membawa kekuatan kepada kita untuk setia menjadi orang Katolik. Banyak tantangan yang terjadi, namun dalam Yesus kita akan percaya. Kita dapat menjadi orang-orang yang setia dan taat melaksanakan kehendak Allah. Ya Tuhan Yesus, semoga kami selalu menggunakan saat-saat intim bersama-Mu
sehingga kami memperoleh aliran kekuatan-Mu dan menjadi setia dalam kehidupan ini. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.